Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Siapa? Ustadz Abdul Karim. Yang paling mulia di sini ya Ustadz Abdul Karim karena namanya Abdul Karim. Kabarnya ini adalah pertemuan pertama ya pasca Lebaran ya. Saya selalu yang pertama ini biasanya. Kalau nggak salah Ramadan kemarin saya juga ya Ramadan. Memang pengajian filsafat ini dipenuhi berkah. Eh, saya mengucapkan mohon maaf ya lahir batin kepada seluruh partisipan apabila di dalam eh, interaksi kita meskipun dibatasi ruang, tetapi tentu saja bisa saja ada hal-hal yang tidak diinginkan. Karena itu saya mohon maaf. Eh, dan sekalian mewakili Nasaduddin Maropis mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita berjumpa dengan Ramadan kembali tahun depan. Tema kita kali ini adalah apa temanya? Melangitkan manusia ya. Ini tema saya ambil ya, karena sebagai peringatan ulang tahun Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar. Tanggal berapa pelaksanaan hari ulang tahunnya Pak Abdul Karim? Tanggal 23 Juni, Ustaz. Oh ya, 23 Juni. Jadi sebulan lagi ya lebih. Dan salah satu ya tema yang atau kata istilah yang beliau sering sebutkan yaitu melangitkan manusia. Nah, karena itulah saya mencoba membahas tema itu sebagai peringatan ulang tahun beliau, ya, penghormatan kepada beliau. Ya, biasanya setahu saya ya tidak ada buku yang khusus berbicara tentang melangitkan manusia yang ditulis oleh Pak Nasar ya. Setahu saya, mungkin ada informasi dari teman-teman yang pernah membaca bukunya Pak Nasar. Apakah ada tulisan khusus tentang melangitkan manusia? Tetapi istilah melangitkan manusia adalah istilah yang beliau sering sebut ya, di dalam ceramah. Biasanya ya, yang paling tidak yang pernah saya dengar, beliau berbicara tentang melangitkan manusia disambung dengan bukan disambung dengan, tapi sebagai sambungan dari membumikan Al-Quran. Ya, jadi kata beliau, kata Pak Nasar, Pak Kures sudah mencetuskan membumikan Al-Quran, maka proyek membumikan Al-Quran itu harus dilanjutkan. Kemana? Yaitu ke melangitkan manusia. Bahkan di kesempatan lain Pak Nasar pernah mengatakan, ya apalah gunanya Al-Quran dibumikan tapi kemudian tidak melangitkan manusia. Ya, itu asbabun nuzulnya istilah melangitkan manusia. Saya kira istilah melangitkan manusia ini tentu saja menurut saya ya, belum ada konfirmasi langsung dari Pak Nasar. Tapi menurut saya ini sangat diinspirasi dari membumikan Al-Quran. Karena kita tahu Pak Kures adalah gurunya Pak Nasar. Hanya saja ya kesannya melangitkan Al-Quran itu lebih spiritual daripada membumikan Al-Quran. Jadi kesan spiritualnya lebih terasa ya dibanding membumikan Al-Quran. Kalau kesan itu bisa saja beralasan ya. Kenapa saya sebutkan beralasan bahwa jadi ibaratnya itu kan kalau atas itu lebih spiritual, bawah lebih material kayak gitulah. Jadi dunia atas spiritual, dunia bawah lebih material. Dunia atas lebih halus, dunia bawah lebih kasar kayak gitulah. Jadi kalau Al-Quran dibumikan berarti sesuatu yang awalnya halus, awalnya spiritual itu kemudian mengalami penjasadan ya, mengalami penjasadan.
mengalami materialisasi. Jadi ketika dia dibumikan berarti mau nggak mau dia harus dimaterialisasi, dijasmanikan. Ya. Nah, sedangkan melangitkan manusia berarti manusia yang awalnya jasadi ini naik menjadi non jasadi, menjadi ruhani, ya kayak gitulah. Ya, jadi wajar kalau kita sebutkan bahwa konsep melangitkan manusia itu lebih spiritual dibanding dengan membumikan Al-Quran. Oke, apa dasar argumen? Sekali lagi ini pernyataan saya, bukan pernyataan Pak Nasar. Jadi belum ada konfirmasi dari Pak Nasar bahwa apa yang saya bilang tentang melangitkan manusia ini benar adanya. Ya. Yang paling tahu benarnya adalah ya beliau sendiri karena beliau yang punya istilah itu. Saya hanya menjadi penafsir, penafsir terhadap konsep itu. Atau paling tidak mencoba menjadi penafsir terhadap konsep melangitkan manusia. Nah, penafsiran saya begini bahwa dasar argumen Pak Nasar tentang melangitkan manusia adalah bahwa pada dasarnya manusia berasal dari surga dan akan kembali ke surga. Atau dengan kata lain, manusia adalah pada dasarnya berasal dari langit dan akan kembali ke langit. Nah, di situ tampak bahwa Pak Nasar itu memiripkan ya, kata langit dengan kata surga. Nanti silahkan, saya bukan ahli bahasa Inggris ya. Mungkin di antara partisipan ada yang pandai berbahasa Inggris, sehingga mungkin bisa melihat lebih jauh makna langit dengan makna, kalau bahasa Inggris kan langit itu sky, kalau surga biasanya disebut heaven. Ya. Saya pernah nonton film silat ya. Dia ada namanya pendekar pedang langit ya. Jadi di bahasa Indonesianya disebut di subtitle ya kalau mereka berantem bertarung pedang langit. Tapi bahasa Inggris disebut heaven sword. Ya, heaven kan biasanya artinya surga, tapi ketika disebut heaven sword disebut pedang langit. Maksud saya sekali lagi ini bisa diklarifikasi atau bisa dikoreksi oleh mereka yang lebih pandai berbahasa Inggris. Saya kira menjadi tidak asing apabila bertukar makna antara langit dengan surga, heaven dengan sky, langit dengan surga. Nah, ya dengan kata lain, ya manusia adalah makhluk langit dan akan kembali ke langit, atau manusia adalah makhluk surga dan akan kembali ke surga. Tapi yang lebih sering disebut oleh Pak Nasar adalah manusia adalah makhluk Tuhan dan akan kembali ke Tuhan. Ada tiga istilah. Manusia adalah makhluk langit dan akan kembali ke langit. Manusia adalah makhluk surga dan akan kembali ke surga. Dan atau yang terakhir adalah manusia adalah makhluk ilahi dan akan kembali ke ilahi. Atau manusia adalah makhluk Tuhan dan akan kembali ke Tuhan. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia sesungguhnya adalah makhluk bumi. Makhluk bumi. Agak berbeda. Karena dalam Al-Quran disebut inni ja'ilun fil arli khalifah. Tetapi apakah pernyataan bahwa Al-Quran yang mengatakan manusia adalah makhluk ja'ilun fil arli khalifah itu berarti manusia adalah makhluk bumi? Ya bisa juga, ya, bisa tidak. Kenapa saya sebut tidak? Karena ketika Al-Quran mengatakan inni ja'ilun fil arli khalifah, maka bisa saja manusia tetap makhluk langit, hanya ketika turun ke bumi dia menjadi khalifah. Jadi penciptaan manusia sebagai khalifah lah yang di bumi, bukan sebagai makhluk bumi. Karena manusia tidak bisa jadi khalifah kalau di langit. Yang manusia bisa menjadi khalifah adalah di bumi. Ya, tetapi mengapa harus mampir di surga dulu? Atau mengapa harus mampir di langit sebelum turun ke bumi? Ada yang menafsirkan begini bahwa meskipun dari awal manusia memang ditujukan secara fungsional itu sebagai khalifah di bumi, tetapi perlu mampir di surga. Kenapa perlu mampir di surga? Karena manusia harus punya memori tentang kesempurnaan. Ya, jadi manusia harus punya memori tentang kesempurnaan.
ya. Dan kesempurnaan itu ada di surga. Kenapa perlu ada memori tentang kesempurnaan? Karena nanti ketika manusia turun ke bumi untuk menjadi khalifah, dia akan menciptakan eh, dia akan memakmurkan bumi. Dan untuk memakmurkan bumi, dia harus punya memori tentang keindahan surga. Dia harus punya memori tentang keindahan surga. Karena itu menjadi bayangan dia. Saya ingin bikin begini, saya ingin bikin begini. Bahwa itu terlaksana atau tidak itu urusan lain. Tetapi memori untuk bisa membangun dunia yang makmur, bumi yang makmur, maka memori, imajinasi tentang keindahan itu harus ada pada diri manusia. Dan itulah fungsinya mengapa manusia harus mampir di surga sebelum harus turun ke bumi. Nah, karena itu ketika turun ke bumi atau ketika manusia sudah berada di bumi, maka manusia mengerahkan seluruh daya kreativitasnya untuk tanda petik menciptakan surga di bumi. Nah, itulah fungsi manusia, menciptakan surga di bumi. Itulah tugas manusia, menciptakan surga di bumi. Itulah fungsi kekhalifahan manusia, untuk menciptakan surga di bumi. Nah, disinilah saya menyebutnya ironi yang sungguhnya. Iya, di satu sisi manusia dibekali kreativitas, namun di sisi lain manusia tercipta di surga. Jadi manusia sudah dibekali dengan kreativitas, tetapi kemudian diciptakan di surga. Kan yang menjadi ironi adalah bahwa tidak perlu ada kreativitas untuk hidup di surga. Jadi orang hidup di surga nggak perlu kreativitas. Buat apa kreativitas apabila segala hal sudah tersedia? Di surga kan segala sudah tersedia. Mau ini tersedia, mau itu tersedia. Jadi segala hal harus sudah tersedia. Jadi kalaupun kita punya kreativitas ya buat apa? Nah, di bumilah kemudian kreativitas itu menjadi penting. Kenapa? Karena tidak semua keinginan langsung ada. Mau ini tidak bisa langsung ada. Misalnya mau makan apel misalnya, ya tidak bisa, dia harus ada harus ditanam, harus dipupuk, harus dipelihara agar nanti berbuah apel, ya sebuah pohon. Kalau di surga tidak, mau apel tiba-tiba apelnya sudah ada. Begitu. Itu yang disebut ironi karena itulah yang membukti bahwa surga itu sungguhnya memang tidak untuk di sana manusia diciptakan. Manusia diciptakan untuk ke bumi, nanti akan kembali lagi ke surga. Nah, tadi saya sudah sebut istilah ya, makhluk surga dan akan kembali ke surga, makhluk langit dan akan kembali ke langit. Ada juga istilah yang lain itu adalah makhluk ilahi atau makhluk Tuhan dan akan kembali ke Tuhan. Makhluk ilahi dan akan kembali ke ilahi. Apa yang menjadi dasar dari itu? Pak Nasar menyebutkan di dalam surah Al-Hijr, dalam Al-Quran surah Al-Hijr, ayat 29 disebutkan bahwa Allah meniupkan sendiri ke dalam manusia ruhnya. Allah meniupkan ruhnya sendiri kepada manusia. Di dalam beberapa ceramahnya, ya, Pak Nasar, saya tidak ingat di bukunya ada atau tidak, tapi di dalam beberapa ceramahnya Pak Nasar, ya saya minta tolong, mungkin ada yang bisa menunjukkan di buku mana ini dibahas. Tapi di dalam ceramahnya Pak Nasar sering mengatakan ini bahwa wa nafakhtu fihi mir ruhi, ya, kalau Kementerian Agama menafsirkan itu wa nafakhtu, dan saya tiupkan fihi, pada diri manusia, min ruhi. Min ruhi diartikan dari ruh dalam kurung ciptaanku. Dari ruh ciptaanku. Nah, kalau Pak Nasar sendiri lebih cenderung menafsirkannya atau mengartikannya dengan tidak dengan ruh ciptaanku, tapi langsung mengatakan ruhku. Ya, ruhku. Jadi wa nafakhtu fihi min ruhi, dan saya tiupkan padanya ruhku. Atau dari ruhku, bukan ruh dalam kurung ciptaanku. Nah, penekanan Pak Nasar ya pada kata ruhku dan bukan pada ruh ciptaanku itu ingin menekankan sisi keilahian manusia. Jadi pada diri manusia itu ada sisi keilahian yang sangat kuat. Ya, karena dengan ruh itulah manusia bisa menjadi manusia. Tanpa ruh manusia tidak bisa menjadi manusia. Jadi antara kemanusiaan dengan keilahian, dengan ketuhanan tidak bisa dipisahkan.
Ya, jadi memang di satu sisi adalah manusia adalah makhluk jasmani sebagaimana binatang. Tetapi manusia juga adalah makhluk ruhani. Ya, makhluk ruhani yang dengan ruhnya itu manusia terkoneksi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, paling tidak tadi 2 ayat yang saya sebutkan ya. Pertama, apa tadi? Yang pertama itu adalah Al-Baqarah ayat 30 dan Al-Hijr ayat 29. Itu adalah dalil yang saya pikir cukup kuat. Nah, kalau itu kita sandarkan kepada Pak Nasar, maka argumen melangitkan manusia atau bahwa manusia adalah makhluk langit, manusia adalah makhluk surga, dan juga manusia adalah makhluk ilahi itu cukup kuat karena ada 2 ayat ini. Nah, sebagaimana segala sesuatu akan kembali ke asalnya, maka manusia juga demikian. Manusia berasal dari langit akan kembali ke langit, manusia berasal dari ilahi akan kembali ke ilahi, atau manusia berasal dari surga dan akan kembali ke surga. Nah, argumen lain tentang bahwa manusia ini adalah makhluk ilahi, makhluk langit, atau makhluk surga adalah bahwa di dalam bukunya, ya Pak Nasar, dalam bukunya The Spirituality of Name, Pak Nasar mengatakan bahwa apa namanya, antara Allah ya, dengan manusia atau Tuhan dengan hamba ini tidak bisa dipisah. Jadi bahkan untuk menjelaskannya harus menyebutkan yang lain. Jadi untuk menjelaskan Tuhan itu apa, maka harus menyebutkan manusia. Begitu pula untuk menjelaskan manusia itu apa, harus menyebutkan Tuhan. Ya, saking eratnya hubungan antara keduanya. Misalnya, ya ketika kita menyebut Allah sebagai Al-Khaliq, sebagai pencipta, maka ya dia pasti ada ciptaannya, itu manusia. Jadi kita tidak bisa menyebut pencipta kalau dia tidak punya ciptaan. Ya misalnya, ya apa saja. Misalnya Abdul Karim, si penemu martabak misalnya. Tidak bisa dia disebut penemu martabak kalau tidak ada martabak temuannya yang menjadi temuan dia. Jadi antara dia dengan temuannya itu nggak bisa dipisah. Kapan dia dipisah, maka dia berhenti menjadi penemu martabak, dan martabaknya pun tidak ada, karena tidak ada yang menemukan. Ya, seperti itu. Nah, ketika Allah disebut Al-Khaliq, ya, maka tidak akan lengkap apabila tidak ada makhluknya. Bagaimana menyebutnya Al-Khaliq kalau tidak ada makhluk? Jadi untuk menekankan bahwa untuk menjelaskan Allah perlu menjelaskan manusia. Begitu pula untuk menjelaskan manusia, maka perlu menjelaskan Allah itu siapa. Nah, karena itu di dalam buku itu, di dalam buku The Spirituality of Name, itu tidak ada pembahasan khusus tentang siapa itu manusia. Kenapa? Ya, kenapa itu? Kenapa itu terjadi? Ya, karena saya kira Pak Nasar menekankan ketidakterpisahan. Ya. Sekali lagi menekankan ketidakterpisahan antara Tuhan dengan hamba, antara Khalik dengan makhluk, antara manusia dengan Allah. Nah, karena itu ketika dibahas ya harus dibahas secara bersamaan. Nah, karena itu pada dasarnya pembahasan tentang Tuhan, Allah, begitu pula pembahasan tentang manusia selalu dalam kerangka relasi. Jadi ketika manusia dibahas, maka pasti dalam kerangka relasinya dengan Tuhan atau Allah. Begitu pula kalau Allah dibahas, maka selalu berada dalam kerangka relasinya dengan manusia. Di dalam buku itu disebutkan bahwa relasi Tuhan dengan manusia ibarat relasi langit dan bumi. Jadi tidak ada langit kalau nggak ada bumi, nggak ada bumi kalau nggak ada langit. Begitu pula sebaliknya ya. Kenapa langit dan bumi menjadi penggambaran? Karena langit itu gambaran kesempurnaan. Sedangkan bumi dengan segala kekurangannya. Bumi bersifat rendah, kecil, gelap. Itu istilahnya Pak Nasar di dalam bukunya. Serta bersifat menerima. Sedangkan langit itu terang,
besar, tak terhingga, tinggi, serta selalu berada pada posisi memberi. Nah, keduanya tidak terpisahkan, sebagaimana tidak begitu jelas antara pemisah langit dan bumi itu pemisahnya mana sungguhnya. Batas yang disebut langit mana, bumi mana itu tidak jelas. Jadi, posisi batasnya. Nah, begitu pula batas relasi antara manusia juga manusia dengan Tuhan itu sangat dekat sehingga hampir-hampir tidak terlihat mana batasnya. Secara umum bisa disebutkan bahwa manusia ya, adalah objek ketuhanan. Ya, objek bagi ketuhanan atau objek bagi Tuhan, dan Tuhan adalah subjek bagi kemanusiaan. Subjek atau pelaku. Ya. Nah, objek tidak akan ada artinya tanpa subjek, dan subjek juga tidak ada artinya tanpa objek. Nah, pemberi, ya, langit dalam hal ini adalah pemberi bagi bumi, begitu pula Allah adalah berposisi sebagai pemberi bagi manusia dan manusia adalah penerima. Nah, pemberi tidak memiliki arti tanpa penerima. Dan penerima tidak akan menerima apa-apa apabila tidak ada yang memberi. Kita bayangkan misalnya Ustadz Abdul Karim ini manusia yang kaya raya. Ya, kaya raya. Dan untuk menunjukkan kekayaannya, Ustadz Abdul Karim ini ingin bagi-bagi. Mungkin kemarin puasa kemarin bagi-bagi inilah, bagi-bagi sedekah. Tapi alangkah kecewanya Ustadz Abdul Karim sudah keliling kampung, nggak ada yang mau menerima sedekahnya. Sehingga dia sendiri sampai-sampai bertanya, jangan-jangan saya bukan manusia paling kaya di kampung ini. Itu untuk menggambarkan betapa pemberi itu pun butuh, ya, tanda petik ya, kepada penerima. Hingga di sini posisi Allah atau langit dalam hal ini sebagai pemberi itu butuh juga kepada bumi karena bumi adalah penerimanya. Tentu saja bumi lebih membutuhkan lagi ya, karena jika tanpa pemberian maka dia tidak bisa menjadi apa-apa. Nah, meskipun keberadaannya ya saling bergantung, tapi kita tahu mana yang lebih butuh kemana. Kita tahu bahwa langit tentu lebih bumi tentu lebih membutuhkan langit, begitu pula manusia lebih membutuhkan. Satu hal lagi yang menarik ya di dalam pemikiran Pak Nasar tentang melangitkan manusia ini, untuk membedakan antara Tuhan dengan makhluk ya, Khalik dengan makhluk, Tuhan dengan hamba, atau Allah dengan manusia, atau Khalik dan makhluk lah, saya kira yang lebih pas dalam istilah ini ya, bahwa makhluk itu penuh kontradiksi, sedangkan Tuhan tidak punya kontradiksi sama sekali. Apa yang dimaksud kontradiksi? Ya, coba lihat seluruh makhluk ya. Apa yang disebut kontradiksi? Makhluk itu ada perempuan, ada laki-laki, ada bumi, ada langit, ada siang dan malam, begitu seterusnya. Istilah kita berpasang-pasangan. Tapi saya kira istilah yang dipakai Pak Nasar menarik karena dia memakai istilah kontradiksi. Langit dan bumi kan kontradiktif. Kemudian apalagi siang dan malam itu kontradiksi. Jadi untuk menandakan bahwa jadi pembeda antara makhluk dengan Tuhan, yaitu makhluk penuh kontradiksi dan Tuhan sama sekali tidak ada kontradiksi pada diri. Kenapa tidak ada kontradiksi pada Tuhan? Karena dia satu-satunya. Tuhan kan satu. Jadi kalau cuma satu ya tidak mungkin ada kontradiksi pada dirinya. Karena makhluk banyak, maka ya ada kontradiksi. Karena misal minimal dua saja, maka dia sudah ada kontradiksi satu dengan dua. Apalagi kalau makhluk ya ini menyebutnya triliun saja tidak cukup. Ya. Dan itu kemungkinan atau niscaya ya pasti sudah pada dirinya banyak kontradiksi. Nah itulah untuk membedakan antara makhluk dengan Tuhan, yaitu makhluk penuh kontradiksi, sedangkan Tuhan tidak punya kontradiksi. Yang unik adalah ketika kita menyebut melangitkan manusia, dari seluruh makhluk yang ada, maka ada makhluk yang paling kontradiktif pada dirinya.
ada makhluk yang paling kontradiktif pada dirinya. Siapa itu? Ya manusia. Manusia adalah makhluk yang paling penuh atau puncak dari segala kontradiksi yang ada pada makhluk. Itulah adalah manusia. Mengapa disebutkan demikian? Karena manusia adalah makhluk yang karena itulah manusia adalah makhluk yang paling makhluk. Ya, makhluk yang paling makhluk. Kenapa kan tadi ciri makhluk adalah kontradiksi, sedangkan manusia adalah paling kontradiksi. Nah, karena itu manusia adalah makhluk yang paling makhluk. Karena manusia adalah makhluk yang paling kontradiktif dibanding seluruh makhluk. Mari kita bandingkan, misalnya makhluk lain selain manusia itu relatif satu dimensi. Satu dimensi. Kalaupun ada dimensi, dua dimensi atau lebih, maka dia dimensi lainnya itu lebih dominan dari dimensi. Ada satu dimensi yang lebih dominan dibanding yang dimensi yang lain. Misalnya malaikat. Ya. Malaikat itu lebih didominasi oleh dimensi rohaninya. Ya. Jadi ada dimensi yang lebih dominan pada diri malaikat, yaitu dimensi rohani. Jadi karena dimensi itu paling dominan, yang lain hanya pelengkap, maka bisa disebut malaikat sungguhnya makhluk satu dimensi. Nah, kalau sudah satu dimensi berarti tidak bisa ada kontradiksi pada dirinya. Kemudian binatang misalnya. Binatang itu lebih didominasi oleh dimensi jasmaninya. Barangkali binatang juga punya potensi rohani ya, tapi kecil. Kecil. Saking kecilnya karena itu dimensi jasmaninya yang lebih dominan. Nah, karena itu pada dirinya tidak begitu besar kontradiksi itu. Karena tidak ada dua kekuatan yang seimbang pada dirinya. Ada satu kekuatan dominan dan yang lain tidak dominan atau subordinat saja. Nah, pada diri manusia, ya paling tidak dimensi jasmani dan rohani ini berbanding setara. Nah, karena itu manusia seperti medan perang, perebutan kekuasaan antara dua dimensi ini dan ini seimbang. Nah, kalau ada dimensi dua dimensi yang seimbang, maka pasti akan saling memperebutkan posisi, ya, dominasi. Nah, yang unik lagi pada diri manusia adalah dia bukan hanya kontradiksi seperti itu, ya, tetapi dimensi jasmani dan ruhani ini justru bekerja sama untuk melahirkan manusia yang paripurna, atau khalifah yang paling benar, ya, yang paling khalifah, ya, khalifahnya khalifah istilahnya. Kenapa disebut kerjasama? Karena pada diri manusia kedua dimensi ini tidak boleh saling mengalahkan. Kalau saling mengalahkan justru gagal posisi dia sebagai khalifah. Jadi keduanya harus bekerja sama untuk mewujudkan manusia yang sebagai khalifah yang sempurna, atau dengan kata lain yang sama dengan judul kita kali ini adalah bahwa untuk melangitkan manusia, maka kedua dimensi ini harus bekerja sama. Tidak saling menaklukkan. Tidak saling menaklukkan, apalagi saling menghilangkan. Misalnya satunya hilang, satunya yang lain enggak. Nah, apabila salah satunya meniadakan yang lain, maka sesungguhnya itu bisa mengakibatkan kegagalan tugas kekhalifahan manusia. Ya, saya contohkan demikian. Misalnya, jika dimensi jasmani manusia yang lebih dominan ketika membangun peradaban, maka akan lahir peradaban yang tak berjiwa, ya, yang tidak berruhani. Nah, peradaban yang tidak punya ruhani, ujung-ujungnya akan membinasakan manusia sendiri. Bukan hanya membinasakan ruhaninya manusia, tapi juga membinasakan jasmaninya. Jadi dimensi peradaban yang hanya secara dominan dibangun oleh dimensi jasmani, itu akan menghancurkan manusia. Bukan hanya ruhaninya manusia yang dihancurkan, tetapi juga jasmaninya, membunuh. Di peradaban yang terlalu berat kepada dimensi material, jasmania, itu akan membunuh, suatu saat akan membunuh manusia sendiri. Begitu pula sebaliknya, kalau peradaban ini dibangun dengan cara mematikan dimensi ruhani,
Ya pada dasarnya tidak akan ada peradaban yang tercipta. Jadi hanya dimensi rohani saja yang didahulukan, maka ya pada dasarnya tidak akan ada peradaban. Kenapa tidak ada peradaban? Ya tidak ada keinginan membangun peradaban apabila yang dominan adalah dimensi rohani semata. Perlu juga dimensi jasmani, karena dimensi jasmani inilah yang yang menjadi semacam energi ya bagi lahirnya peradaban. Kalau dimensi jasmani dihilangkan, energi itu sendiri akan hilang. Nah, di dalam buku Pak Nasar itu The Spirituality of Name disebutkan ya bahwa kontradiksi itulah yang melahirkan energi. Jadi energi baru. Ya kita tahu, saya tidak begitu paham kimia atau fisika. Tetapi yang setahu saya ketika ada dimensi negatif dan positif itu secara seimbang saling berinteraksi, maka disitulah pusaran energi akan muncul. Kalau salah satunya lebih dominan, maka tidak akan melahirkan energi. Nah, seperti itulah. Jadi pada diri manusia ada dua energi itu, dan kolaborasi antara dua energi itulah yang melahirkan energi. Dan energi itulah yang bisa membangun peradaban. Dan dengan peradaban itulah manusia akan melangit dengan sendirinya. Nah, secara umum lagi bisa disebutkan bahwa Tuhan adalah kontradiksi bagi manusia. Tuhan dengan segala kesempurnaannya dan manusia dengan segala kekurangannya. Tuhan semata-mata pemberi dan manusia semata-mata penerima. Manusia adalah kebalikan dari Tuhan. Tetapi berada pada posisi kebalikan itulah menjadikan posisi manusia menjadi penting. Kenapa menjadi penting? Karena manusia ini ada ibarat wadah kosong dan Allah lah yang mengisinya. Terakhir yang ingin sampaikan di sini adalah sebelum kita masuk ke sesi ngobrol, ya, bahwa sebagai makhluk ilahi, maka manusia sungguhnya punya potensi ilahi yang dipersiapkan agar dia bisa menjadi melangit, bisa menjadi menjadi makhluk langit atau makhluk surga. Jadi punya potensi itu. Potensi itu dari mana? Dari memori tentang kesempurnaan yang pernah dialami manusia karena manusia pernah berada di surga. Ya, kemudian juga potensi ruh ya yang ditiupkan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam diri manusia. Hanya saja bagaimana caranya agar manusia bisa menjadi melangit? Ada satu yang harus dia lakukan, yaitu membuktikan keberhasilannya sebagai khalifah di muka bumi. Apa bukti keberhasilan manusia menjadi khalifah di bumi? Yaitu manusia menciptakan kemakmuran di muka bumi. Tanpa kemakmuran di muka bumi, maka manusia tidak perlu bermimpi mendapatkan kemakmuran di langit ya, atau di surga atau di akhirat. Mengapa? Ya karena tugas kekhalifahannya gagal dia emban. Dan untuk menciptakan kemakmuran di muka bumi, manusia punya potensi yang sangat besar. Potensi itu tidak dimiliki oleh makhluk lain dan hanya dimiliki oleh manusia. Saya kira itu sebagai pengantar untuk kita ngobrol-ngobrol. Silakan, Ustaz Abdul Karim. Alhamdulillah, terima kasih.